Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan bertanya pada Cak Duha tentang nikah misyar. Jadi apa itu nikah misyar? Apa itu hukumnya dan apa itu kejadiannya? Apa pernah terjadi dan bagaimana ulama menghadapi problematika ini? Kita tanya pada Cak Duha sebagai narasumber. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Oke, Cak Duha, nikah misyar itu secara bahasa gimana? Maksudnya istilah gimana maksudnya istilah nikah misyar? Nikah misyar yaitu nikah yang nikah wisata. Nikah wisata. Jadi nikah cuma buat main-main. Iya. Nikah wisata. Bukan nikah lari kan? Bukan dari kan. Tapi maksudnya itu gimana? Berarti tata caranya gimana? Apakah yang laki-laki gimana, yang perempuan gimana itu? Orang melakukan nikah misyar itu kejadiannya gimana? Si laki-laki itu menikah tapi tidak mau menafkahi. Tidak mau. Iya. Padahal menafkahi wajib ya? Iya. Bagi laki-laki ya. Jadi tidak mau menafkahi itu memang tidak mau atau memang mungkin ada alasan yang lain? Makanya kalau tidak mau kan jelas tidak boleh ya. Tapi kalau barangkali yang perempuan yang minta atau gimana? Macam dalam artian perempuannya, oh gak usah nafkahi mas, mungkin gitu? Iya. Seperti itu? Iya. Itu tata cara nikah misyar. Jadi kalau kejadian seperti itu berarti disebut nikah misyar. Menurut Cak Duha, hukumnya itu gimana menurut Cak Duha? Yang Cak Duha tahu hukumnya. Kita belum bahas tentang hukum ulama dulu. Menurut Cak Duha, kira-kira gimana? Kalau menurut saya sih ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak menafkahi yang perempuan, boleh-boleh saja. Boleh saja. Memang ada kejadian enggak Cak Duha? Ada kejadiannya di Blitar atau di Purwakarta kayaknya. Gimana itu? Itu seorang janda itu memperbanyak atau punya uang banyak gitu. Terus seorang laki-laki itu tidak mau menafkahi. Tapi tetap dinikahi sama yang perempuan. Berarti kejadiannya di Purwakarta ini yang perempuan janda kaya, yang laki-laki tidak mau menafkahi. Terus yang laki-laki itu apa ya? Punya keluarga atau enggak? Maksudnya sudah punya beristri atau enggak? Ya, punya beristri tapi tidak mau menafkahinya. Berarti ya mau kondo. Ya seperti itulah. Ya, serka. Tapi menurut ulama gimana tuh? Kalau menurut ulama iya boleh-boleh aja. Boleh saja. Siapa ulama yang memperbolehkan itu? Kayaknya si Imam Al-Qadrawi. Qadrawi itu memang melakukan kontemporer. Iya. Atas pikir kontemporer. Jadi dia memperbolehkan. Tapi jujur aja ya, secara pribadi saya kayak kurang serak kalau ada nikah misyar itu. Walaupun diperbolehkan ya, tapi saya kurang serak. Kenapa? Karena laki-laki itu sudah memboyong menikahi perempuan dengan mahar. Kemudian tidak mau menafkahi itu kan kayak apa ya? Gak enak ya, gak adil gitu ya. Padahal itu bayangan saya lah. Cak Duha menikahi seseorang atau saya menikahi seseorang. Kemudian saya memboyongnya ke rumah. Tapi saya tidak mau menafkahi dia, kan nggak mau ngeramut, nggak mau memberi nafkah dan sebagainya. Itu kayak nggak seru, nggak cocok ya. Jadi kalau walaupun ulama memperbolehkan, tapi tetap saya tidak mau melakukannya. Tapi kalau kejadian kayak janda tadi, ya nggak tahu, mungkin kebanyakan uang sampai cuma sekedar butuh. Apakah sayang yang laki-laki saja atau gimana kan ya nggak tahu juga. Pokoknya yang ulama memperbolehkan yang tidak bisa. Gitu. Nah itu guys, yang bisa itu boleh. Cuma saya gak serak. Gak sama sekali gak serak. Kayak tanggung jawab laki-laki. Kamu itu laki-laki gitu loh, apapun kok malah tidak mau menafkahi ya. Tapi kalau dilihat-lihat, kalau diingat-ingat, Nabi itu juga bukan nikah misyar ya. Nabi itu juga punya istri kan Khadijah kan kaya banget ya. Tapi Nabi pun tetap mau menafkahi, ibaratnya mengurusi dagangan yang Siti Khadijah, kemudian memberikan nafkah. Jadi
melepas diri, gak usah main air kan, gitu kan gak ada. Jadi kalau kita cenderung nafsu ya menurut sepengetahuan saya, Nabi tetap mau menafkahi dengan cara mengambil alih dagangan tersebut. Jadi agar tanggung jawab laki-laki masih ada. Itu kalau saya lihat dari pada sejak. Iya, nggak tahu kalau lama memperbolehkan ya kita nggak tahu juga. Mungkin mas lama masih punya pengalaman. Jadi saya sendiri kan memperbolehkan, tapi saya sendiri nggak sadar. Nah, gitu aja. Maaf dan keras, merepotkan, mengundang waktunya. Ambil diomelin. Jadi gitu kan alasan orang-orang melakukan nikah misal itu apa kira-kira, untungnya bagi perempuan itu apa, atau bagi yang laki-laki itu menurut teman kan, kalau kita lihat dari konteks yang laki-laki kan enak soalnya nggak harus menafkahi, tapi kan perempuan dapat apa ya dapat itu cintanya. Oh, jadi membeli cinta dengan dengan uang. Alasan-alasan kayak gitu itu masuk akal. Apa mungkin karena problematika kayak selingkuh? Ya enggak. Enggaknya masih gitu aja itu ada ya. Ada. Demi maksudnya yang laki-laki jadi istri suami simpanan, yang perempuan menafkahi. Itu yang ketahuan. Jadi yang ya, kayak contoh Purwakarta tadi atau Blitar tadi. Jadi yang laki-laki selingkuh atau yang laki-laki nggak mau menafkahi yang perempuan. Dah cukup untuk pengetahuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada pesan untuk teman-teman saya? Banyak jangan pokoknya nikah besar, tapi kalau jangan disuruh apa ya kayak memberi pendapat kira-kira untuk orang-orang dengan ngasih nasihat tentang nikah misal itu gimana, apa cuma apa ya jangan nikah misal atau gimana, atau jangan melakukan atau gimana? Ya pokoknya jangan dilakukan atau itulah pokoknya. Walaupun boleh ya, Iya. Karena kayak tak laki-laki itu gak ada gunanya ya. Nah, cukup untuk hari ini. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancari ini Cak Aris. Judulnya yaitu jasa zakat jasa atau zakat profesi. Itu yang saya tanyakan begini Kak. Menurut Anda itu zakat tersebut itu gimana? Gimana maksudnya? Penjelasannya. Jadi kita kan tahu zakat ya. Zakat kan harta yang harus dikeluarkan ketika sudah satu nisab. Nah, kemudian ada profesinya jasa. Untuk sekarang kan kayak ojek online, pokoknya yang tidak ada hubungannya dengan seseorang yang harus zakat. Zakat kan yang dua zakati kan kayak sapi, emas, atau mana. Zakat profesi itu gak ada satu hal. Di sejarahnya dulu itu gak ada zakat profesi, di zaman Nabi juga ada. Jadi apa ya? Ya karena adanya sekarang dilihat orang bisa, apalagi yang jadwal tahu kayak apa ojek mobil apa Grab itu kan mahal sekali, bisa satu bulan itu bisa dapat hampir di atas 10 bisa, saya tahunya gitu. Jadi mungkin ulama contohlah Yusuf Al-Qaradawi dan sebagainya, Muhammad Al-Ghazali itu menyarankan zakat jasa, zakat yang ya, karena melihat sekarang aja orang yang yang melakukan profesi jasa itu lebih banyak daripada petani aja cuma berapa sekali panen. Jadi mungkin itu yang menyebabkan ulama-ulama tadi, jadi zakat yang harus dicanangkan kepada profesi. Jadi gitu saja. Terus ini hukumnya itu bagaimana? Apakah boleh atau tidak? Kalau menurut beberapa ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi, Muhammad Al-Ghazali, ulama-ulama yang zaman sekarang kontemporer itu beliau malah menyarankan adanya zakat jasa, karena alasan beliau itu saya juga bayangkan
petani saja itu kan petani kan 3 bulan sekali ya, 4 bulan sekali panen ya. Itu dapat uang saja kadang disuruh menzakat. Apalagi orang yang setiap bulan dapat 10 juta lebih. Bayangkan 1 bulan 1 juta lebih. Jadi kan kayak gak relevan kalau orang-orang apa namanya yang punya jasa entah itu jualan online atau mungkin jasa apalah kasarnya yang menghasilkan uang kayak mereka itu tidak, apalagi tiktoker uangnya kan banyak sekali, dokter atau tentara itu kan dia PNS, jadi kayak uangnya itu lebih banyak mereka. Jadi apa namanya, pertanyaan nanti Itu apakah boleh? boleh. Nah, para ulama itu justru menganjurkan, ada yang malah mewajibkan, karena ya tadi petani saja disuruh untuk zakat, apalagi yang lebih tinggi lagi uangnya. Enggak gitu. Terus apakah ada zaman sekarang nggak kayak gitu? Kalau dilihat dari zaman sekarang kayaknya masih belum banyak yang tahu ya, karena orang itu berpatokan pada zakat itu cuma emas, perak, kemudian hewan ternak, kemudian kayak gitu-gituan apa namanya, buah-buahan dan sebagainya. Nah, jadi orang-orang berpikir jasa ini nggak perlu disakati, nah, gitu. Jadi mungkin ada cuma nggak banyak yang tahu zaman sekarang. Jadi gitu guys, apa yang dikatakan Cak Aris. Tapi menurut Dua kira-kira zakat jasa ini apa ya? Gimana soal zakat jasa? Maksudnya itu kalau misal Dua mengalami kira-kira mau nggak? Ya itu saja kayak yang penting wajib bagi kita ya kan. Nah, kalau itu ya mau ini. Misal Dua jadi apa ya? Jadi CEO aja. Amin. Perusahaan, jadi kan tugasnya kan nggak tapi uangnya hampir miliaran, sebulan miliaran, setahun miliaran. Kira-kira berarti Dua mau ya melakukan jasa ya? Berarti berzakat tuh jasa ini berzakat. Nah, gitu. Itu guys, katanya Cak Aris. Apakah ada saran buat teman-teman? Saran saya tuh gini aja. Pokoknya gini, yang saya ingat itu gini. Misal kita ya, kita dan teman-teman. Walaupun zakat jasa ini punya profesi jasa. Walaupun semisal Anda, ini kan ulama kan ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Ada yang mewajibkan, ada yang enggak. Kalaulah semisal kita berpegang pada ulama yang tidak mewajibkan, itu gak apa-apa. Karena kan ulama kan boleh bila kita milih. Tapi yang perlu kita ingat, kita saya, Dua dan teman-teman, itu perlu diingat bahwasanya harta itu harus disucikan ya, harus dikeluarkan, harus dibersihkan. Nah, dengan cara membersihkan apa? Dengan zakat. Itu. Jadi pesan saya pada teman-teman, kalau kita itu harus membersihkan harta kita. Pokoknya entah itu dengan nama sedekah atau nama zakat, pokoknya dikeluarkan. Itu dengan intinya bismillah itu Allah gitu aja. Iya. Entah walaupun Anda tidak walaupun Dua atau saya tidak memilih ulama yang mewajibkan zakat jasa, tapi tetap kita harus ingat bahwa harta kita itu wajib dibersihkan. Gitu ya, itu pesan saya pada teman-teman. Gitu guys, katanya sarannya. Udah sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon minta maaf sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada. Emang